TA TV, media syiar Islam. Tidak boleh kita memastikan seseorang itu masuk surga kecuali siapa yang dipastikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah mengatakan Abu Bakar min ahlil jannah, Umar min ahlil jannah, Uthman min ahlil jannah, Ali min ahlil jannah, Abdurrahman bin Auf min ahlil jannah, Talha bin Ubaidillah min ahlil jannah, dan seterusnya. Ya, siapa saja yang dikhabarkan oleh Nabi SAW mereka sebagai penghuni surga, maka kita katakan dia sebagai penghuni surga. Namun siapa yang tidak dikhabarkan oleh Nabi SAW dia sebagai penghuni surga, setaat apapun dia, sesoleh apapun dia, sebaik apapun dia, kita tidak boleh memastikan dia masuk ke dalam surga. Tetapi kita katakan apa? Insya Allah. Orang yang menegakkan sholat, dia di mana tempatnya? Surga kan? Orang yang menunaikan haji, membayar zakat, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, di mana tempatnya? Tempat mereka dalam surga. Itu janji Allah Subhanahu wa taala, "Man amila salihan min dzakari aw untha fahuwa mu'min." Barang siapa yang beramal ya dengan amalan saleh dari kalangan laki-laki dan kalangan perempuan, mereka adalah mukmin. Dan kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik. Dan kami akan membalas dari apa yang telah mereka amalkan. Namun kita tidak boleh menunjuk hidung. Wah, kamu rajin salat kan, kamu rajin puasa, kamu rajin haji, kamu taat sama Allah, kamu masuk surga. Nggak bisa. Ya. Sehingga ketika kita menyampaikan tentang amalan-amalan, tentang sunnah Rasulullah, ini sunnah Rasulullah, siapa yang mengikuti sunnah dia akan begini dan begini, bukan berarti ketika kita membahas tentang masalah ini kita sedang mengaku diri kita pasti akan masuk surga. Tidak. Ini namanya adalah ya wa'dun dari Allah, janjinya Allah. Tetapi untuk memastikan seseorang masuk neraka tidak bisa, masuk surga tidak bisa. Nah, begitu juga sebaliknya. Ketika kita sedang membahas tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan yang mengantarkan seseorang ke dalam neraka, seseorang berzina, seorang makan riba, seorang berjudi, seorang berbuat kezaliman, seseorang berbuat bid'ah misalnya, apa ancamannya? Ancamannya neraka. Apakah kemudian kita katakan orang yang berzina, orang yang berbuat bid'ah pasti masuk neraka? Hah? Nggak bisa. Ini namanya adalah wa'id. Apa namanya? Wa'id, ancaman. Allah mengancam siapa yang berzina, siapa yang mencuri, siapa yang makan riba, siapa yang berbuat bid'ah, dia diancam masuk neraka. Dan kita tidak bisa memastikan orang tersebut pasti masuk neraka, kecuali siapa yang dipastikan oleh Allah dan Rasulnya dia sebagai penghuni neraka. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang berbuat kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan siapa yang dikehendaki oleh Allah. Orang yang berzina itu di bawah dosa syirik atau tidak? Orang yang mencuri, orang yang makan riba, orang yang berbuat kebid'ahan, ini dosanya di bawah dosa syirik atau tidak? Itu di bawah dosa syirik. Nah, ketika itu di bawah dosa syirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, maka Allah mengampuni dosa-dosa mereka siapa yang Allah kehendaki. Makanya di antara perbedaan akidah Ahlus Sunnah dengan akidah Mu'tazilah di dalam masalah ini adalah Ahlus Sunnah membawa ayat-ayat Allah tentang ancaman neraka bagi pelaku dosa dan maksiat, itu namanya al-wa'id, bukan penetapan pasti. Apa namanya? Wa'id. Tapi kalau Khawarij, mereka langsung memvonis, kamu makan riba, kafir, masuk neraka. Iya, kamu berzina, kafir, masuk neraka kamu. Ditunjuk hidungnya kamu. Kamu berbuat bid'ah. Bid'ah adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasul. Rasul mengatakan finnar, kamu kerak neraka. Itu manhajnya siapa? Khawarij. Adapun akidah Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Akidah Ahlus Sunnah, ancaman-ancaman yang disebutkan oleh Allah, neraka, ini namanya wa'idun. Apa namanya?
wa'id. Kenapa kita mengatakan wa'id? Dari ayat yang saya sebutkan tadi. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni selain daripada dosa syirik siapa yang Allah kehendaki.